Selidik punya selidik. Ternyata kafe yang dijanjikan oleh Leo merupakan sebuah kasino alias tempat judi yang dioperasikan oleh Leo dan juga teman-temannya. Mengetahui hal itu, Rosmaria langsung meminta izin kepada Leo untuk mengundurkan diri saja. Tetapi bukannya memberikan izin kepada Rosmaria, Leo malah menahan gadis cantik itu untuk meninggalkan lokasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Sumatera Utara. Nah, daripada kelamaan, yuk langsung kita bahas. Rosmaria Sitanggang atau yang biasa disapa Rosmaria, berusia 22 tahun, merupakan seorang wanita cantik yang lahir dan dibesarkan di Desa Silumboya, Kecamatan Sempanem Puhulu, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Sejak kecil, Rosmaria memang dilahirkan di tengah keluarga yang terbilang kurang mampu dalam segi ekonomi. Demi menghidupi anak-anaknya, kedua orang tua dari Rosmaria rela banting tulang dengan berjualan. Saat Rosmaria masih kecil, ia pun harus menelan kenyataan pahit karena kedua orang tua yang sangat dia cintai meninggal dunia menghadap Sang Pencipta karena sakit. Setelah kepergian kedua orang tuanya, Rosmaria kemudian diurus oleh kakak kandungnya. Menurut warga sekitar, Rosmaria dikenal sebagai seorang perempuan yang anggun, cantik, lembut dan sangat ramah bila mana bertemu dengan para tetangganya. Tidak heran, banyak sekali laki-laki yang menyukai paras cantik dari Rosmaria. Bahkan warga di sana sampai memberikan julukan khusus kepada Rosmaria, yakni Kembang Desa. Setelah lulus SMA, Rosmaria pernah bekerja sebagai seorang karyawan di kota Medan. Namun karena tidak betah kerja di sana, Rosmaria akhirnya memutuskan untuk merantau ke Jakarta guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Ia berharap dengan bekerja di tempat perantauan, dirinya bisa membantu perekonomian keluarganya. Pada tahun 2015, Rosmaria diajak merantau ke Malaysia oleh sang kakak kandung untuk bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga. Diketahui kakak kandung dari Rosmaria Sitanggang ini ternyata sudah terlebih dahulu merantau di Malaysia sejak beberapa tahun sebelumnya. Mendengar ajakan tersebut, tentu saja Rosmaria langsung mengiyakan tawaran itu. Meskipun sebelumnya sempat dilarang oleh salah satu kakaknya yang lain, Rosmaria tetap bersikukuh untuk pergi merantau ke Malaysia. Ia berkata kepada kakaknya bahwa dirinya sudah tidak mau hidup miskin dan ingin sekali merubah ekonomi keluarganya. Dikarenakan Rosmaria tidak punya uang untuk mengurus visa dan membeli tiket penerbangan menuju ke Malaysia, akhirnya Rosmaria memutuskan untuk pergi ke sana menggunakan jalur ilegal alias tidak resmi. Setibanya di Malaysia, Rosmaria pun langsung bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga berkat bantuan dari kakaknya. Hidup di perantauan dengan gaji yang terbilang cukup tinggi, Rosmaria jadi seringkali mengirim uang kepada keluarganya di kampung. Menurut pengakuan dari pihak keluarga, semenjak Rosmaria bekerja di Malaysia, ia sangat jarang sekali memberikan kabar kepada keluarga di kampung. Nah, terpantau setelah 2 tahun bekerja di sana, Rosmaria hanya memberikan kabar sebanyak 2 kali saja. Sementara itu, selama tinggal di tempat perantauan, tepatnya di negara tetangga kita Malaysia,
Rosmaria ternyata berkenalan dengan seorang pria yang bernama Leo yang kebetulan juga merupakan warga negara Indonesia, namun sudah lama tinggal di negara tersebut. Tidak diketahui pasti di mana keduanya berkenalan. Tetapi yang pasti semenjak berkenalan dengan Leo, pemuda itu terus-menerus mengajak sang wanita cantik itu untuk bekerja di sebuah kafe sebagai pramusaji. Leo juga menjelaskan bahwa gaji sebagai seorang pramusaji akan jauh lebih besar dibandingkan dengan gajinya saat itu yang hanya sebagai seorang asisten rumah tangga. Terus-menerus dibujuk oleh pemuda tersebut. Tentu saja lama-kelamaan membuat Rosmaria mulai tergiur dengan tawaran itu. Tanpa berpikir yang buruk, Rosmaria pun akhirnya menerima tawaran pekerjaan yang diberikan oleh Leo. Ia pun akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga. Singkat cerita, setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya, Rosmaria mendatangi lokasi kafe yang diberitahukan oleh Leo untuk pekerjaan barunya. Namun setibanya di lokasi tersebut, kafe itu ternyata sudah lama tidak beroperasi. Selidik punya selidik, ternyata kafe yang dijanjikan oleh Leo merupakan sebuah kasino alias tempat judi yang dioperasikan oleh Leo dan juga teman-temannya. Mengetahui hal itu, Rosmaria langsung meminta izin kepada Leo untuk mengundurkan diri saja. Tetapi bukannya memberikan izin kepada Rosmaria, Leo malah menahan gadis cantik itu untuk meninggalkan lokasi tersebut. Karena takut pekerjaan ilegal yang dilakoninya ini terbongkar, Leo memutuskan untuk menahan dan menyekap Rosmaria di dalam sebuah ruangan yang ada di salah satu sudut kasino yang dikelolanya. Selama Rosmaria disekap oleh Leo, diketahui pemuda itu seringkali menyiksa serta memperkosa Rosmaria beberapa kali. Pada 13 Oktober 2017, Leo kembali menyiksa dan berniat memperkosa Rosmaria. Namun saat itu Rosmaria terus-menerus melakukan perlawanan sehingga memancing kemarahan dari Leo. Karena terus-menerus memberontak, Leo akhirnya memutuskan untuk menghabisi nyawa Rosmaria dengan cara mencekik leher gadis cantik itu menggunakan kabel hingga Rosmaria akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah dirasa sudah meninggal dunia, Leo kemudian berinisiatif untuk menghilangkan jejak pembunuhan dengan cara menyembunyikan jasad Rosmaria. Ia kemudian memasukkan tubuh tidak bernyawa itu ke dalam sebuah koper berukuran besar. Koper itu sementara waktu dibiarkan tergeletak begitu saja di sebuah ruangan yang tadinya dia gunakan untuk menyekap Rosmaria. 2 hari kemudian atau tepatnya pada 15 Oktober 2017 dini hari, Leo membawa koper itu untuk dibuang di salah satu tempat sampah umum yang lokasinya tidak jauh dari lokasi pembunuhan. Beberapa jam kemudian setelah koper itu dibuang, salah seorang warga yang kebetulan berjalan kaki di daerah tersebut mencium bau yang tidak sedap dari sebuah koper yang tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Merasa curiga dengan bau tidak sedap itu, ia pun nekat untuk membuka koper itu. Dan benar saja, ketika koper berhasil dibuka, alangkah terkejutnya dia karena sesosok jasad wanita cantik meringkuk kaku dengan leher masih terlilit kabel. Ia pun kemudian meminta bantuan kepada warga sekitar untuk melaporkan penemuan tersebut dengan menghubungi aparat kepolisian setempat. Setelah mendapatkan informasi mengenai penemuan mayat, aparat kepolisian pun bergegas mendatangi lokasi yang sudah diberikan oleh warga. Setibanya di sana, aparat kepolisian langsung menginterogasi saksi mata yang menemukan koper berisi mayat tersebut. Selain itu, pihak berwajib juga segera mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mengetahui bahwa ini merupakan kasus pembunuhan, aparat kepolisian pun bertindak cepat dengan memeriksa beberapa rekaman CCTV yang ada di jalanan dekat lokasi penemuan koper tersebut.
Pemeriksaan pun yang dilakukan secara intensif itu pun akhirnya membuahkan hasil. Berdasarkan rekaman CCTV yang diperoleh oleh aparat kepolisian menjelaskan, pada 15 Oktober 2017 dini hari, terlihat seorang pria yang kemudian teridentifikasi sebagai Leo sedang berjalan kaki membawa sebuah koper yang akhirnya digeletakkan begitu saja di tempat pembuangan. Dari rekaman CCTV itulah, aparat kepolisian juga berhasil menemukan lokasi di mana Leo pertama kali keluar dengan membawa koper tersebut. Masih di hari yang sama, pihak berwajib langsung menggerebek lokasi kafe yang telah lama tidak beroperasi dan menangkap Leo di dalamnya. Ia pun segera digiring menuju ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di dalam proses interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian Malaysia, Leo yang tidak dapat berkelit langsung mengakui semua perbuatannya. Di hadapan tim penyidik, Leo mengaku kalau dirinya telah lama menahan serta menyekap Rosmaria di salah satu sudut ruangan yang ada di lokasi kasino ilegal yang ia jalankan bersama dengan teman-temannya. Leo menjelaskan kalau dirinya berkenalan dengan gadis cantik itu pada bulan Agustus 2017 dan terus-menerus merayu gadis itu agar mau bekerja untuk dirinya. Beberapa minggu kemudian atau tepatnya pada akhir Agustus, gadis cantik itu mendatangi kasinonya untuk bekerja. Namun ketika sampai di sana dan mengetahui bahwa itu bukanlah kafe, Rosmaria malah memilih mengundurkan diri dan tidak mau bekerja untuk Leo, sehingga membuat Leo menjadi murka. Semenjak saat itulah, Leo langsung menahan serta menyekap Rosmaria agar tidak meninggalkan lokasi dengan alasan ia takut jika bisnis ilegal yang dibangun bersama dengan rekan-rekannya malah dilaporkan ke pihak kepolisian Malaysia. Diperkirakan sejak akhir Agustus 2017 hingga 13 Oktober 2017, Leo terus-menerus menyiksa serta memperkosa gadis cantik itu hampir setiap hari. Selain itu, Leo juga mengaku kalau dirinya telah menahan paspor dan identitas Rosmaria selama penyekapan tersebut. Berkat informasi itu, aparat kepolisian pun akhirnya berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia mengenai kematian dari Rosmaria Sitanggang. Jasad Rosmaria sempat ditahan selama 55 hari lamanya karena pihak keluarga tidak mampu membawa jasad tersebut kembali ke Indonesia. Sedangkan pihak pemerintahan Indonesia tidak dapat membantu karena Rosmaria Sitanggang meninggalkan Indonesia tidak menggunakan jalur yang resmi. Warga di kampung halaman Rosmaria yang mengetahui hal tersebut sepakat untuk mengumpulkan uang demi memulangkan jasad gadis cantik itu kembali ke kampung halamannya. Setelah uang berhasil dikumpulkan, akhirnya jasad Rosmaria Sitanggang berhasil dibawa terbang kembali ke kampung halamannya. Meskipun telah 55 hari ditahan di rumah sakit yang ada di Malaysia. Sang kakak dari korban menjelaskan kalau dirinya pernah dihubungi oleh Rosmaria pada bulan Agustus 2017. Sebagai kakak dari korban, sebenarnya dirinya tidak memiliki firasat apapun mengenai adiknya. Meskipun sang adik sempat memberikan kabar kepada kakaknya di kampung halaman dengan mengatakan bahwa dirinya akan kembali pulang ke kampung halaman dengan membawa uang yang cukup banyak. Bahkan dalam pembicaraan itu, Rosmaria juga sempat menawarkan kepada sang kakak apakah ada barang-barang yang ingin dibawakan dari Malaysia. Namun saat itu sang kakak hanya ingin adik kandungnya pulang ke rumah dengan selamat. Sementara itu, aparat kepolisian Malaysia pun akhirnya menetapkan Leo yang merupakan warga negara Indonesia sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan yang menimpa Rosmaria Sitanggang. Ia resmi dijerat dengan pasal 302 KUHP tentang pembunuhan. Namun hingga video yang saya buat, tidak ada satupun media yang meliput mengenai proses persidangan kasus ini. Sehingga belum diketahui pasti apa hukuman yang dijatuhkan kepada pemuda biadab tersebut. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian?
Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.